dilaksanakan dengan riang gembira dan sportif. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka, sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Saya juga sependapat dengan pasangan calon nomor 1, terutama yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, sahabat lama saya. Saya juga punya pantun, Gus Muhaimin. 112 cempaka biru, 34 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Berbeda dengan dua paslon sebelumnya, pasangan Ganjar Mahfud memanfaatkan momen pidato politik sebagai ajang untuk memastikan demokrasi dan reformasi berjalan lurus. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Politik riang gembira ini sedianya menjadi teladan kerukunan dalam mengarungi masa kampanye 75 hari ke depan yang dimulai pada 28 November hingga 11 Februari mendatang. 208 juta pemilih dalam pemilu 2024 jauh lebih membutuhkan adu gagasan daripada sekedar adu perasaan. Visi dan misi yang dimiliki setiap paslon sedianya menjadi magnet utama dalam mendulang suara. Tim Liputan, B-Universe. Selamat malam, Anda menyaksikan obrolan malam bersama saya Fristian Grich. Kita sejuk sekali mendengarkan narasi yang disampaikan oleh ketiga paslon, Capres-Cawapres. Sepakat kita tetap menjaga pemilu damai. Yang kedua, kita sepakat bahwa pemilu kali ini diharapkan lebih substantif. Kita adu visi misi ketimbang baper-baperan atau saling serang dengan berbagai narasi di media sosial. Malam ini kami mengundang analis politik dan perwakilan dari sejumlah paslon Capres-Cawapres untuk bicara atau setidak-tidaknya mengajak kita semua untuk lebih fokus pada substansi. Kita perhatikan betul kira-kira visi misi dari para Capres-Cawapres apa aja sih kemudian menjadi pertimbangan kita untuk memilih atau tidak memilih mereka. Saya Fristian Grich, inilah obrolan malam selengkapnya untuk Anda. Kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita, dimulai dari track record, rekam jejak, dan berbagai visi misi. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Mestinya
pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Kata Presiden Jokowi kalau pertarungannya pertarungan perasaan repot semua gitu ya. Termasuk Anda mungkin dengan tetangga, dengan saudara, dengan kakak, adik, orang tua mungkin repot nanti satu rumah hanya karena perbedaan pilihan capres-cawapres kemudian berantem terus gitu ya di rumah. Padahal ya siapapun pasti kita pilih yang terbaik. Yuk kita lebih detail lagi mendengarkan lebih dalam sebenarnya apa yang diusung oleh masing-masing capres-cawapres. Saya perkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara langsung di studio BTV. Ada Bang Afri Madona. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Adalah Direktur Eksekutif Populus Center. Kita ingin lihat secara data kira-kira berapa banyak sih dari kita sebenarnya yang concern dengan visi misi ketimbang adu narasi-narasi yang hanya sekadar di permukaan terkait dengan Pilpres gitu ya. Kemudian ada Bang Riko Marbun, tim pemenangan Prabowo Gibran, TKN ya. Ini anggota dari TKN. Jadi sekarang tuh ada TKN, ada juga TPN. Selamat malam Bang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Bang Rapi Herdiansyah. Ini salah satu juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih sudah hadir bertiga di studio BTV. Saya ke pertanyaan kepada Bang Afri Madona. Sebenarnya seberapa terbaca nggak kira-kira di survei Populus Center, seberapa besar dari masyarakat kita yang mungkin sudah punya hak pilih atau setidak-tidaknya mereka punya media sosial atau menjadi responden yang concern sama kira-kira di capres-cawapres usung visi misi apa ya, atau apa yang menjadi fokus sebenarnya kalau memang bukan visi misi, atau kalau saya sih ingin mendengar kabar baik ya, pinginnya semua orang fokus ke visi misi gitu. Iya, baik. Secara umum sebenarnya di data kita terlihat, saya akan mulai dari seberapa besar minat masyarakat terhadap politik itu ya, mengikuti berita-berita politik. Dan ternyata hanya belasan persen masyarakat Kecil kita dong. yang cukup sering ya, sangat sering atau sangat sering atau cukup sering mengikuti perkembangan berita politik. Sisanya itu jarang atau tidak pernah sama sekali. Jadi dari situ saja sudah tertangkap masyarakat kita tidak terlalu tidak terlalu aktif ya melihat gitu ya? dinamika politik. Itu secara umum mereka tidak aktif dalam mendiskusikan berita politik. Tapi secara umum kalau kita perhatikan ada kecenderungan juga mereka memantau berita politik ini ya sambil lalu misalnya lewat media sosial gitu ya. Kemudian lewat berita-berita online dan sebagainya gitu. Dan tidak terlalu banyak juga yang mengikuti menggunakan televisi maupun media konvensional konvensional lainnya. Jadi hanya belasan yang mengikuti berita politik, padahal sebentar lagi mau masuk masa kampanye, mungkin di masa kampanye biasanya concernnya ke situ ya. Kalau berkaca ke pemilu-pemilu sebelumnya biasanya puncak peaknya biasanya masyarakat kita concern betul terhadap isu-isu politik. Dalam hal ini adalah kita punya pileg selain pilpres juga, wakil rakyat juga kita perlu pastikan yang bagus-bagus yang ada di Senayan itu biasanya di mana saat kampanye? Iya, sebenarnya kampanye itu masa-masa masyarakat itu lebih terekspos terhadap dinamika politik secara lebih intensif gitu. Karena semua orang pasti akan membicarakan persoalan politik itu gitu. Meskipun mereka tidak terekspos terhadap TV, media sosial dan lain sebagainya, minimal tetangga mereka akan ngomongin itu. Kira seperti itu gitu. Dan kalau kita perhatikan pengalaman pemilu sebelumnya, politik itu kan sangat personalized jadinya gitu, masuk ke kehidupan sehari-hari gitu. Dan itu kemudian bisa jadi menjadi obrolan di antara teman, mulai menjadi obrolan gitu. Nah, sekarang untuk masa sekarang pantauan kita sampai sekarang paling tidak frekuensi dalam mendiskusikan berita politik, kemudian kecenderungan untuk mengikuti perkembangan politik itu masih belum terlalu tinggi. Jadi belum terlalu tinggi. Itu sebabnya barangkali mungkin ketika kita tanyakan isu-isu politik, banyak masyarakat menganggap itu biasa-biasa aja dan sebagainya gitu. Belum terlalu mempengaruhi kecenderungan mereka untuk membuat pilihan-pilihan politik begitu. Sedangkan sekarang masa kampanye lebih singkat dibanding dengan pemilu 2019 lalu gitu ya. Ada plus minus di situ ya, tapi pertimbangannya
hanya 75 hari sehingga kemudian diharapkan dikotomi tidak terjadi atau tidak terlalu menganga dibanding dengan pemilu 2019. Tapi beban kerja utama berarti di tim pemenangan masing-masing nih, karena ini salah satu yang memegang peranan penting Bang Riko Marbun, Bang Rapih, ini salah satu saja. Salah satu ya, karena memegang peranan penting untuk menyosialisasikan tidak hanya strategi tapi juga menyosialisasikan visi misi yang bakal diusung nanti. Bang Riko, apa yang sudah dilakukan oleh TKN untuk membuat jangan sampai ini yang angka belasan hanya belasan terus sampai Pilpres 2019? Jadi begini, memang data yang diungkapkan oleh kawan dari Populi Center itu senada dengan data juga yang kami miliki. Jadi kami dari Partai Gelora dan TKN ya, itu kami juga memiliki data. Pada saat kami bertanya misalnya, tolong Anda sebutkan visi misi dari masing-masing calon. Itu ternyata range-nya hanya antara 10 sampai 20%. Kecil ya? Kecil sekali. Jadi masyarakat yang mampu menyebutkan secara jelas bahwa visi si A itu apa, visi Pak Prabowo apa, visi Pak Anies itu apa, visi Pak Ganjar itu apa, itu kisarannya hanya 10 sampai 20%. Nah, sekarang kewajiban kita sebagai partai politik dan sebagai kandidat itu kan adalah melakukan edukasi politik terhadap rakyat. Kan begitu. Jadi kita harus menyadarkan, mengajak orang berpikir bahwa ini loh yang harusnya difikirkan, bukannya ikut lebur dengan permainan itu. Jadi kita khawatirkan itu kadang-kadang itu begini, karena manusia itu pada dasarnya itu adalah makhluk yang emosional, ya. Jadi pendekatan emosional dalam meraup suara itu kadang-kadang kita lihat ya perdebatan di grup-grup media sosial ya, di grup WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Dari grup keluarga, grup tetangga, itu kan nuansanya semua sedikit sekali yang berbicara misalnya tentang hal-hal yang sifatnya program kerja, hal-hal yang sifatnya visi misi itu sedikit sekali. Kenapa? Karena memang tarikannya itu seperti itu. Ini saya ambil contoh. Ini pernah ada riset juga ya. Ini karena latar belakang saya agak riset ini. Jadi pemilu di Amerika Serikat menggunakan TV pertama kali itu Kennedy lawan Nixon. Kalau orang tutup matanya, dia dengar itu yang menang Nixon. Yang menang Nixon. Tapi begitu dia buka matanya, dia lihat TV, yang menang tuh Kennedy. Nah, jadi itu kenapa? Pencitraannya, face-nya lebih enak dilihat, gayanya itu lebih meyakinkan. Ya, kalau Nixon itu suaranya, gagasannya itu lebih bagus. Nah, jadi maksud saya itu begini, penting bagi partai politik dan penting juga bagi kami di Prabowo Gibran begitu ya. Termasuk para kandidat. Termasuk para kandidat juga yang beradu di pileg itu berusaha tidak terjebak pada situasi itu. Berusaha tidak memanfaatkan atau dalam tanda kutip memanipulasi situasi itu. Mulailah sekarang kita bicara apa yang sebenarnya ini tantangan yang strategis yang dihadapi oleh bangsa ini apa. Harusnya kita mulainya dari situ. Oke, ini ada masalah bangsa, ini jalan keluar yang kami tawarkan. Kan narasi gampangnya begitu ya, bahasa sederhananya. Kalau di TPN sendiri sudah mulai dijalankan tugas itu selain bahas mengenai strategi, selain bahas mengenai strategi taktis untuk memenangkan pemilu, udah mulai dibahas nggak kira-kira untuk kami tahu lebih banyak soal Ganjar Mahfud, program kerjanya itu gimana? Jadi sudah berjalan, bahkan berjalan sebelum penetapan. Jadi di kami, di TPN, termasuk kami sebagai juru bicara itu sudah sedang menjalankan tugas-tugas, menyampaikan visi misi program untuk ke masyarakat. Saya setuju sekali bahwa masyarakat ini harus dihadirkan, ditawarkan gagasan, bukan diadu perasaan. Masyarakat ini harus dibawa pikirannya untuk realistis memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Ini bicara bangsa, bicara negara, memang tidak boleh masyarakat itu akhirnya memilih karena perasaan yang apalagi narasinya misalnya playing victim. Ya kan, seolah-olah menjadi korban, seolah-olah dilukai, seolah-olah dijahatin gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Di TPN, juru bicara TPN semua sudah dibekali visi misi, program apa saja sih yang akan
lakukan atau diberikan Pak Ganjar Mahfud ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dari semua segmen, misalnya buruh. Ya. Untuk buruh, kita punya program untuk kesejahteraan buruh. Kemarin Pak Ganjar bertemu dengan para buruh, itu salah satu komitmen untuk Pak Ganjar. Dan disampaikan di situ program kerja ya, kalau saya terpilih ini. Ya. Disampaikan. Okay. Di dalamnya termasuk tsunami, kemudian kesejahteraan buruh, jaminan pendidikan buat anak-anak buruh, terus kemudian juga soal gaji buruh itu disampaikan, dan itu menjadi visi misi dan program Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian juga soal penyediaan lapangan kerja. Kita tahu bahwa ada 7,9 juta pengangguran di Indonesia. Saat ini. Ya? Saat ini. Dan setiap tahunnya itu ada penambahan pencari kerja sekitar 3,5 juta. Nah, sementara Gen Z itu berdasarkan survei bahwa ada 27,7% Gen Z yang kesulitan mencari kerja. Maka itu Pak Ganjar, Pak Mahfud, visi misinya itu menyediakan 17 lapangan kerja untuk masyarakat. Itu dalam 5 tahun itu akan direalisasikan. Kita punya program namanya Cepat Kerja. Jadi memang yang kita sampaikan itu ya gagasan-gagasan. Tidak ada kita pengarahan atau narasi yang disiapkan itu yang membawa perasaan. Tapi memang perasaan ada membawa perasaan yang berkaitan dengan gagasan gitu kan. Akhirnya memilih. Jadi memang kita sudah sangat siap beradu gagasan. Bang Afri Madona, seberapa belajar dari pemilu langsung pertama kita di 2004 ya? Pemilu langsung pertama kita, betul ya? 1999 ya? 1999 pemilu pertama kita. 2004. Presiden 2004 dipilih langsung. Apakah memang narasi-narasi yang substantif itu menarik buat publik pemilih, atau menurut Anda hal-hal yang tidak substantif, misalnya tadi Bang Riko bilang gitu ya, penampilan atau tadi bilang mengenai flying victim atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya hanya ada di permukaan, bukan masuk ke substansi. Mau buka tuh lembar visi misi nih, kalau soal green economy soal lapangan kerja tadi jadi gimana sih selama berapa kali pemilu ini? Iya, kalau kita lihat pengalaman sebelumnya dan juga data yang sempat kita olah begitu, banyak prediktor penting untuk memilih si A, si B, si C dan sebagainya, itu disebabkan paling tidak oleh dua hal. Yang pertama, faktor yang kita kenal dengan istilah feeling thermometer ya, atau tingkat kesukaan terhadap calon itu. Jadi lagi-lagi ini faktor emosional gitu. Ya. Itu teratas ya? Iya, itu faktor dominan. Itu faktor tinggi. Jadi kesukaan terhadap kesukaan terhadap kandidat yang dia suka itu gitu ya, dan ketidaksukaan terhadap kandidat lawannya. Itu salah satu prediktor penting yang secara statistik memprediksi pantesan bisa keluar narasi bahwa yang penting bukan si A deh gitu ya. Itu faktor yang kedua. Kenapa Bang Riko lucu ya? Iya, itu kan bagian dari affective polarization ya, bahwa faktor emosional itu memang sangat mempengaruhi orang. Bagaimanapun suka atau tidak suka kita gitu ya, pemilih yang betul-betul rasional itu nggak banyak sebenarnya di Indonesia. Iya. Pun kita sudah beberapa kali pemilu. Iya. Jadi pemilih yang betul-betul mengkalkulasi ya probabilitas terpenuhnya janji-janji ini gitu ya, atau seberapa besarnya probabilitas janji-janji ini bisa terrealisasi dan realistis sebagainya. Nggak janjinya? Realistis gitu ya? Tidak. Itu masyarakat tidak banyak yang bisa menilai itu sebenarnya. Itu sebabnya kalau kita tanyakan faktor utama yang mempengaruhi pilihan Anda kepada si A, kepada kandidat ini gitu, itu rata-rata figur calon presidennya, calon wakil presidennya begitu ya, dan sebagainya. Jadi rata-rata figur memang kita temukan gitu. Program kerja bukan gitu ya, program atau kerja. Setidaknya visi misi sebelum diterjemahkan lebih detail lagi ke program kerja. Betul. Bebannya berat, termasuk juga ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk sama-sama berkolaborasi dengan tim pemenangan masing-masing supaya lebih kita setidaknya meningkatkan awareness bahwa ada visi misi loh program kerja yang perlu kita telisik lebih dalam lagi. Kita bahas lebih lanjut, tapi kami harus jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.